Oke guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Saat ini saya berada di Bandung, tepatnya di Ballroom Hotel Newton dalam rangkaian acara dari IDS. Mungkin banyak yang belum tahu ya tentang IDS. Nah, kebetulan di samping saya ini ada Ibu Imelda. Beliau adalah director langsung dari IDS. Halo. Nah, kita korek-korek ya. Apa sih IDS, lalu bagaimana kiprah bisnisnya, dan pokoknya kita gali semuanya di video ini. Jangan lupa stay tune terus dan klik like and subscribe Print Graphic Channel. Nah, pasti banyak yang belum tahu ya tentang Ibu Imelda ini dan kiprah karirnya selama ini. Nah, bisa diceritakan nggak Bu, awalnya kronologis karir Ibu dari awal? Oke, saya berangkat dari pemula dengan background manajerial di perusahaan farmasi, Pak. Waktu itu. Lalu dari perusahaan farmasi, saya jump ke perusahaan fotografi, lalu masuk ke multinational company, dan sebelum itu saya juga banyak menghandle beberapa brand besar. Nah, terakhir saya ada di kantor saya yang lama, dan pada saat itu saya memutuskan by end of 2023 saya harus set up my own company, karena saya rasa saya sudah harus melanjutkan dan menaikkan stage saya dari profesional to be business owner. Oke. Iya. Jadi status sudah berubah ya? Sudah berubah, Pak. Dulu employee. Sekarang iya. Sekarang menjadi apa sekarang? Sekarang menjadi apa aja, Pak. dari bawah sampai atas semua diurus. Jadi pindah kuadran ya, dari employee sekarang menjadi pemimpin, jadi owner ya. Iya, dari kuadran kiri masuk ke kuadran kanan sekarang. Nah, itu gimana rasanya dari employee yang mungkin menunggu gaji tiap bulan, terus sekarang lebih stres atau lebih nyaman? Ya, segala sesuatu ada plus minus lah. Oh gitu. Iya, challenge-nya juga banyak. Tapi menurut saya, kalau nunggu waktu tepatnya kapan, nggak pernah ada waktu tepatnya kapan saya harus jadi business owner. Nggak pernah ada tepatnya. So, jadi saya decide by 2023 ini, I think the final time yang perfect untuk saya naik grade lah. Pindah kuadran lah, dari kiri ke kuadran ke kanan. Okay. Otomatis stres pasti nambah. Stres nambah ya? Pasti. Income nambah nggak? Amin, harus nambah dong. Okay. Nah, sekarang memang secara bisnis sama ya dengan perusahaan sebelumnya ya? Jadi ada samanya. Di bidang imaging ya? Ada samanya, ada nggak samanya juga. Oh gitu? Ya. Apa yang, kalau sama ya mungkin nggak usah dibahas lagi ya? Yang terkait imaging solution ya, makanya namanya imaging... Image Digital Solution. Image Digital Solution. Nah, lalu apa yang membedakannya dengan yang lama? Gini, sebetulnya semester pertama ini kita masih fokus di Sublime dan grafik lah, ya. Tapi ini adalah satu bisnis unit yang tidak akan menutup kemungkinan untuk buka bisnis unit yang baru. Jadi sebetulnya kalaupun sama beririsan itu memang pada bidang yang sama. Tapi sebetulnya kita itu punya bisnis unit yang berbeda ke depannya. Hanya karena kita banyak networking ya pada saat ini di sana, jadi IDS itu fokus on di sini lebih dulu. Tapi this is the entrance gate untuk another business unit yang akan coming. Oke. Ke kita punya customer. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi itu yang membedakan ya? Salah satunya. Salah satu. Jadi masih banyak pembeda lain. Iya dong. Belum dibuka semua. Belum dibuka semua. Bahaya ya. Bahaya. Nah, menurut Ibu sejauh mana sih prospek IDS? Menurut saya prospek IDS untuk di industri ini masih sangat besar. Saya mengerti ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima kalimat saya. Tetapi sebetulnya IDS sendiri punya portfolio yang balik lagi berbeda. Kenapa sih kita tuh punya tagline something new, something different di kita punya sosial media? Karena memang kita ada beberapa platform yang berbeda. Salah satunya adalah platform kita akan menggalakkan masalah services.
produk kan tidak ada yang sempurna kan Pak. Betul. Ada plus, ada minus, Iya. ya kan. Ya penjual juga ya sama-sama lah. Tapi yang berbeda adalah bagaimana kita serve customer kita. Itu yang menurut saya menjadi highlight di IDS sendiri ke depannya. Gitu Pak. Tapi bukannya semua perusahaan memang harus begitu kan? Betul, betul. Servis tentunya, Betul. kalau nggak ya bisa hancur gitu kan? Betul. Tapi memang itu kata yang paling gampang diucapkan kan, tapi paling sulit dilaksanakan sebetulnya. Oh gitu. Iya. Kalau saya bilang sama teman-teman media, kita itu nggak pernah menjual rel kereta api dengan kecepatan 360 misalnya. Apakah kalau relnya bisa tidak mumpuni, apakah kereta apinya bisa lewat? Tidak bisa kan? Ya, nggak bisa. Jadi IDS itu sedang men-set up rel keretanya. Supaya segala sesuatunya itu, kalau saya bilang, hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Oke. Proses itu yang kita lagi bentuk di internal. Mungkin saya pribadi sebagai stakeholder muncul ke teman-teman media baru nih Pak. Karena kemarin kalau menurut saya belum saatnya juga kita muncul. Kita masih konsolidasi internal satu sama lain supaya lebih baiklah ke depannya. Kita tuh mundur bukan berarti kita tuh kalah juga kan. Kita mundur tuh kita mengatur strategi lah supaya ke depannya lebih solid. Tapi menurut pendapat saya nggak mundur sih. Oh nggak mundur ya? Orang masih baru lahir. Iya, akhir baru Desember lahir. ya, Iya, saya iya, dapat iya, kabar iya. kalau nggak salah akhir Desember 2023. Iya, Lalu iya. Januari, Februari udah mau masuk Pilpres pula kan. Jadi secara bisnis juga memang pada tiarap semua gitu kan, karena Iya, jelang iya. pemilihan presiden. Lalu disambung bulan puasa. Iya, 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 iya. Iya, Dan iya, saya iya, rasa, iya. menurut pendapat saya Iya, nih, nggak iya, tahu iya, kalau iya. ibu. Ya, jadi sebetulnya kan IDS sendiri kan official open kan tanggal 8 Desember Pak. 8 Desember. 2023 jam 8.23 pagi Pak. Hmm. Jadi secara hitungannya tuh harusnya pagi-pagi itu lebih banyak, Oh, jadi- banyak ininya gitu ya. Jadi ada feng shui-nya Ada juga. fungsinya. Wow, luar biasa. Lalu bulan 2 kita open Surabaya kan. Oh, sudah ada aktiviti berarti ya? Sudah ada activity di Surabaya. Lalu coming soon by this month kita open di Bandung. Makanya kita event sublimasi di Bandung. Oh, jadi event open house ini ya, maksudnya event Big Elevate Embrace the Future with Direct Textile Printing ini juga ada kaitan dengan buka cabang Iya, kita akan buka cabang di Bandung. di Bandung. Iya, iya, iya. Ini nggak mundur, ini ngebut malah saya rasa. Soalnya menurut saya kan tim IDS sudah banyak yang senior ya. Senior. Ya udah banyak yang senior yang menurut saya secara portfolio karirnya juga buat saya sudah mumpuni lah di bidang Oke. ini gitu. Oke, menarik sekali ya. Ini kita tunggu ya perkembangan ke depan. Iya, iya, iya. Nah, iya. tapi gini, saya perhatikan produk yang dipromosikan itu serupa gitu kan, Ya. produknya dengan yang saya kenal juga, Ya, juga ya, perusahaan ya. yang saya kenal baik. Iya, iya. Nah itu bagaimana? Apakah tidak khawatir terjadi ketegangan di lapangan, friksi? Oke, saya jawab dulu. Ini sebetulnya juga concern yang beberapa orang juga bertanya sama saya sih Pak. Ya, sebetulnya IDS itu membawa brand eksklusif itu Kundo Oke. dengan importir yang di Surabaya, all varian Kundo. Lalu Yinsar untuk yang mid high I32. Itu high, ya. Bukan yang I1600. Jadi dua brand portfolio itu menjadi salah satu backbone IDS ke depan. Jadi kita tuh sebetulnya berbeda portfolio brand. Hanya memang karena kemarin dari IDS belum official memberitahukan ke semua halayak, sehingga itu saya mengerti menjadi bias di market. Tapi menurut saya it's okay. Karena memang belum saatnya juga kemarin kita bicara. Tapi di event ini menurut saya ini adalah waktu juga yang tepat untuk kita announce ke banyak halayak. Yeah. Salah satunya dengan kita officially hari ini me-launch bahwa IDS itu akan collaboration sama Muto. Oh, jadi selain Kyundo sekarang nambah produk ya? Ya, ada. Produk Jepang ya? Iya, Muto. produk Jepang. Besok mungkin akan ada lagi produk Eropa gitu kan. Oh, oke. Oke, Gitu, jadi ya. apa namanya
nggak hanya ketergantungan dari mesin-mesin yang diimpor dari perusahaan yang dari Surabaya itu. Tidak. Memang kita ambil brand itu melalui importir dari teman kita gitu yang di Surabaya. Tapi this is not hanya barang yang sana gitu. Karena kita berbeda segmen sebetulnya, Pak. Oke. Kita berbeda segmen dalam arti kita serve industri atau customer kita yang memang di AB lah gitu. Sehingga kita mengerti dari situ juga masih banyak kekurangannya, masih banyak harus belajar. Kita nggak bisa serve whole market tuh nggak bakal bisa. Kita mengerti kita punya lebih punya kurang. Jadi kita memilih brand mana yang akan kita carry. Oke, menarik sekali. Jadi ini ya bisa dikatakan kayak super cepat ya, kereta cepat ya. Kereta kan sekarang eranya speed is a momentum loh, Pak. Oke. Baru lahir, tentu udah ada 2 brand, ya kan? Nah, bagaimana Ibu mengimbanginya dengan sales di lapangan? Karena ketika kita di atas memiliki banyak ambisi, tapi mungkin dari sisi grassroots keteteran. Bagaimana Ibu menyikapi ini? Memang salah satu prinsip dasar pribadi saya nih Pak Andre, itu adalah saya suka sekolah dan suka mengkaderkan orang. Jadi di IDES itu kita tuh colorful genrenya. Jadi untuk di level-level tertentu itu memang orang yang sudah mumpuni lah, sudah spesialis lah. Tapi kita mengkader yang di bawahnya. Contohnya berhasil Pak 3 bulan. Kita udah jualan mesin lumayan banyak loh. Nggak cuma China brand yang kita jual. Mesin apa aja kalau boleh tahu? Kita ada juga jual mesin HP, ada kita jual ya. Latex. True yang lewat yang di Surabaya ya, under Surabaya gitu. Karena memang salah satu prinsip dasarnya IDES itu kan Pak Andre tahu adalah collaboration kan. Saya selalu bilang Indonesia punya market tuh nggak akan bisa, menurut saya pribadi itu nggak bisa semuanya digrab sendirian. Kita butuh collaboration gitu, khususnya sama partner-partner yang ada di lokal. Nggak mungkin distribusi itu nggak pakai partner lokal tuh nggak mungkin. Jadi salah satu yang membedakan itu adalah IDES itu adalah the power of collaboration. Jadi kalau kita bisa bisnis bareng, kenapa nggak bisnis bareng gitu? Oke. Gitu. Nah, ini kan berarti tantangan terbesarnya di sales ya? Ya. Sales fighternya harus kuat. Ya. Street fighternya ya. Jadi balik lagi seperti saya bilang, antara yang sudah di senior ya, itu dia harus mengkaderkan yang di bawah. Jadi nge-bridging antara mereka dan yang di bawahnya. Karena saya selalu bilang gini, kita tuh sekarang bisnisnya di eranya Gen Z loh. Tapi decision making itu yang putusin masih Gen X dan Baby Boomer. Tapi kita tuh bisnis di Gen Z. Jadi makanya saya bilang kemarin kita harus agak sedikit berbeda IDES secara tidak boleh terlalu mainstream. Karena generasi sekarang itu generasi Gen Z. Memang dia tidak ngambil keputusan, tapi dia bisa menginfluence Gen X dan genrenya Baby Boomers. Oke. Seberapa banyak sih Gen Z yang sudah bisa bermain di sini? Maksudnya yang mampu beli mesin menurut Ibu? Dia bukan mampu beli mesin, tapi dia menginfluence atasnya. Maksudnya atasnya itu adalah orang tuanya, business owner. Kan nggak mungkin business owner terus-terusan melakukan segala sesuatunya by mereka sendiri kan. Mereka kan juga udah mulai harus kaderisasi ke bawah kan. Jadi maksud saya, Gen Z ketemu Gen Z-nya IDES itu punya persamaan frekuensi yang sama gitu. Jadi yang atas ketemu yang atas, Gen Z ya ketemu Gen Z. Oke. Nah ini yang menarik juga ya. Ini boleh nggak dijawab sih. Karena sebagai pemilik berarti Ibu berbagi saham ya, berbagi shareholder. Nah, yang saya tahu kan ya mungkin banyak orang tahu gini adalah pemain dari Surabaya ya, owner dari perusahaan Surabaya. Salah satunya. Kalau misalnya Ibu bilang salah satu berarti kan ada lagi kan? Ya, tapi memang itu tidak bisa saya publish. Oke. Ya, tapi salah satunya memang yang di Surabaya, salah satunya. Yang salah satunya di Surabaya dan salah satunya masih ada Surabaya. lagi berarti. Ya. Yang lainnya nggak bisa dipublish soalnya. Seberapa jauh Ibu meyakinkan mereka untuk bisa bertahan? Seberapa jauh? Segala sesuatu itu yang bicarakan waktu.
kita itu seperti apa, kita itu membawa value atau tidak, kan yang bicara cuma waktu. Saya tidak mau, saya selalu bilang sama tim saya, kita tuh tetap harus jadi orang yang rendah hati. Ya, segala sesuatu kita apapun di luar sana punya perspektif tentang kita, ya kita belajar untuk tetap menghargai pendapat orang lain. Tapi kalau ditanya bagaimana, ya yang bicara waktu. Saya nggak mau bicara show off. Oh ya, nanti IDS akan seperti apa dan seperti apa. Yang bicara cuma waktu, Pak Andre. Berarti ada waktu dong, ada target waktunya. Of course ada target waktunya. Kira-kira berapa lama nggak boleh atau masih sekarang udah boleh disampaikan? Kira-kira? Masih terlalu dini. Masih terlalu dini ya. Tapi intinya berarti dari para shareholder ini ada target ya? Ada target pasti ada. Pasti ada target. Pasti ada lah. Saya sendiri aja ada target kok. Oh, bagi ibu sendiri walaupun... Iya dong. Saya kan role modelnya timnya IDS kan. Saya aja ada target. Oke. Berarti dalam hal ini bukan hal yang main-main lagi ya? Iya, ini bukan hal main-main. Super serius ya? Super serius. Oke. Lalu sekarang sudah ada 2 produk ya kan? Mungkin kedepannya akan ada lagi produk-produk baru ya? Iya, makin banyak mesin yang akan ditawarkan oleh IDS. Iya. Tapi yang saya tahu, Ibu nih piawai justru di sisi yang lain nih. Apa tuh? Consumable malah. Pengalaman lama di perusahaan sebelumnya kan. Ya. Nah, apakah consumable ini akan dikesampingkan atau gimana? Atau memang sebenarnya ada senjata rahasia? Yang pasti kan kalau kita main di machinery, itu kan juga kita harus perhatikan consumable-nya. Itu kita kalau IDS sendiri menggusung 2 itu menjadi portfolio yang berparalel bersamaan gitu. Kalau ditanya fokus mana ya dua-duanya jalan. Dua-duanya jalan. Dua-duanya jalan. Oke guys, ini luar biasa ya wawancara Print Graphic bersama Ibu Imelda dan waktunya sudah cukup panjang. Ya, saya rasa wawancara sudah cukup. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan buat para pegiat printing pada umumnya dan informasi yang cukup kredibel. Terima kasih Ibu Imelda. Terima kasih atas wawancara ini. Iya. Oke guys. Sama-sama. Sampai jumpa di video Print Graphic channel berikutnya. Jangan lupa klik like and subscribe. Thank you.